Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Di sini perkenalkan saya adalah Ana Andriani, CGP Angkatan 8, Kabupaten Sukoharjo akan menyampaikan aksi nyata saya di modul 3.3. Di modul ini, dasar filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya ambil adalah maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Pada kesempatan kali ini, poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan yaitu poin yang dikembangkan adalah siswa mampu bersikap mandiri dan kreatif dalam kerangka bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan adalah lingkungan yang mendukung kemandirian dan ide-ide dari murid dengan maksimal. Menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir dan merasakan emosi yang positif, mengembangkan kreativitas dalam hal akademik maupun non-akademis. Lingkungan yang positif yang mampu membuka wawasan dan bermanfaat demi memenuhi kebutuhan tiap individu murid. Oke, selanjutnya, nah untuk mengakomodasi hal tersebut, prakarsa perubahan yang saya canangkan adalah mewujudkan kemandirian siswa dan kreativitas siswa dengan program Pojok Seni Pembuatan Ekoprint Semangka, Semangat Insan Cendekia. Nah, untuk kali ini adalah B dan A saja, yaitu yang pertama buat pertanyaan utama. Nah, dalam buat pertanyaan utama ini, aktivitas atau program apa yang dapat mengembangkan kreativitas dan kemandirian siswa yang dapat mengembangkan sains dan seni siswa dalam Ekoprint. Nah, di sini tindakan yang diperlukan adalah observasi, mencari referensi terkait kegiatan yang menggabungkan seni dan sains dalam Ekoprint terkait teknik dan motifnya. Kemudian rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid adalah dengan memberikan kesempatan siswa untuk mencari referensi dan ide-ide teknik dan motif Ekoprint, kemudian menanyakan pendapat siswa terkait ide-ide yang mereka anggap menyenangkan untuk dilakukan. Gitu. Nah, kemudian di sekolah kami aset yang kami miliki adalah aset manusia yaitu siswa dan guru. Kemudian aset lingkungan yaitu lingkungan sekitar, karena ini adalah pembuatan ekoprint tentu saja kita memakai daun-daun sebagai bahan ekoprint. Kemudian batu sebagai alat pukul dalam pembuatan ekoprint. Nah, di sini beberapa saya selipkan dokumentasi kegiatan ketika anak-anak berdiskusi dan mencari referensi seperti itu. Nah, refleksi 4F dalam buat pertanyaan ini. Fact atau peristiwa. Kegiatan dimulai dengan mengumpulkan murid di aula untuk menerima penjelasan dari kegiatan yang diperlukan untuk membuat prakarsa perubahan. Siswa ditanya tentang apa yang dilakukan di kelas masing-masing. Siswa diberi akses menggunakan laptop untuk tiap kelompok satu anak. Kegiatan ini memberikan kesempatan siswa untuk mencari referensi dan ide-ide teknik dan motif ekoprint. Itu adalah peristiwanya. Kemudian feeling atau perasaan, di sini perasaan saya dan juga siswa itu senang sekali, sekaligus antusias melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini adalah satu kegiatan yang baru sehingga antusiasme siswa itu sangat baik. Kegembiraan yang begitu terasa dengan mudahnya anak-anak dikumpulkan dan berpartisipasi aktif. Nah, ini menunjukkan bahwa anak-anak itu sangat senang dan antusias seperti itu. Nah, pembelajaran yang dapat kami ambil dalam hal ini adalah kegiatan yang melibatkan siswa itu membuat siswa senang dan antusias. Kemudian emosi positifnya akan terbangun seperti itu. Nah, oleh karena itu ke depannya kita harus memperbanyak kegiatan yang melibatkan siswa. Kemudian finding atau pembelajaran. Pembelajaran yang didapat dari kegiatan pada fase ini adalah kerjasama antara murid dengan guru yang akan dapat dilaksanakan jika komunikasi yang dilakukan antara dua pihak berjalan dengan baik. Awalnya memang penggunaan laptop di sekolah kami tidak diperkenankan gitu, tetapi dengan tujuan yang jelas dan komunikasi yang baik di mana murid juga berkomitmen akan menggunakan sebaik-baiknya.
membuat perizinan pemakaian laptop sebagai salah satu sumber untuk mencari referensi menjadi diizinkan oleh pihak sekolah, seperti itu. Nah, untuk future atau penerapan di masa depan adalah kalau saya sebagai guru akan menerapkan prinsip bahwa siswa harus diberi ruang untuk menyampaikan ide-idenya. Dalam tahapan membuat pertanyaan saja siswa sudah dilibatkan gitu. Nah, dalam hal ini saya pun akan menerapkan pada sesi-sesi pada selanjutnya dalam program yang saya gagas seperti itu. Kemudian ambil pelajaran. Nah, yang pertama bagaimana kita menemukan narasumber di sekitar kita untuk kegiatan ini. Kemudian yang kedua, aktivitas apa saja yang dapat mengasah siswa untuk menemukan dan mengembangkan ide-ide kreatif, ekoprint. Kemudian kreativitas apa saja yang harus dimiliki untuk melaksanakan pembuatan ekoprint. Nah, di sini tindakan yang diperlukan adalah mencari informasi terkait siapa saja orang-orang yang biasa berkecimpung di bidang ekoprint. Kemudian mencari ide-ide dan informasi di internet terkait ide-ide kreatif pada ekoprint, mencari data, informasi terkait dengan berbagai teknik ekoprint dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pembuatannya. Kemudian juga tak lupa melakukan sesi dialog bersama murid untuk mencari narasumber. Nah, dalam hal ini rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid adalah dengan melakukan sesi dialog bersama murid untuk mencari narasumber gitu. Nah, di sini siswa juga dengan akses internet, dengan penggunaan laptop bisa mencari daftar narasumber di sekitar di kota Sukoharjo yang bisa atau yang terbiasa membuat ekoprint. Nah, di sini aset yang ada di sekolah kami yang mendukung adalah Bapak Ibu guru yang support, kemudian yayasan yang support, kemudian murid-murid juga bersemangat, kemudian secara politik di sekolah kami juga dekat dengan kantor pemerintahan, hubungan baik juga terjalin, seperti itu. Nah, jadi kalau dukungan finansial juga kami sebagai yayasan sangat mendukung dengan pengembangan kreativitas siswa, seperti itu. Untuk refleksi 4F, faktanya adalah kegiatan ini dimulai dengan mengumpulkan perwakilan murid untuk membahas narasumber yang tepat untuk kegiatan membuat ekoprint ini. Murid dapat mencari referensi narasumber dari media sosial, internet, dan forum-forum diskusi daring. Guru dalam hal ini mendampingi dan memantau di dalam diskusi. Kemudian untuk feeling atau perasaan saya dan murid tentu saja sangat senang sekaligus antusias ya melakukan kegiatan ini. Kegiatan ini adalah kegiatan baru sehingga antusias murid siswa sangat baik. Kegembiraan itu begitu terasa dengan cara dapat dilihat dari murid-murid mudah dikumpulkan dan berpartisipasi aktif seperti itu. Jadi pembelajaran yang dapat saya ambil adalah kegiatan kalau melibatkan siswa itu membuat siswa senang dan antusias. Nah, kedepannya akan kami perbanyak lagi kegiatan yang melibatkan siswa. Kemudian finding atau pembelajaran yang didapat di fase ini adalah kerjasama antara murid dengan guru dapat dilaksanakan dengan baik jika komunikasinya juga baik antara kedua belah pihak gitu. Terkait dengan perizinan laptop tadi bahwa awalnya tidak diperkenankan tetapi dengan komunikasi yang baik dan komitmen yang baik dari para siswa akhirnya juga diizinkan menggunakan laptop sebagai bahan referensi. Nah, untuk kedepannya penerapan di masa depan saya sebagai guru sangat berharap bisa menerapkan prinsip bahwa siswa memang harus diberi ruang untuk menyampaikan ide-idenya dalam pembelajaran. Siswa diberi kesempatan untuk menentukan pilihannya. Dengan demikian siswa akan dapat lebih mencintai apa yang dia lakukan dan pembelajaran bermakna akan dapat terwujud gitu. Itu adalah aksi nyata saya dalam modul 3.3 penjelasan tentang buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.